Di Unpad Berbagi kali ini dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, kemudian juga pemeriksaan tensi dan nadi, dan juga pemeriksaan gula darah. Jadi ini merupakan rangkaian dari Unpad Berbagi. Nah, FKG Unpad salah satu dari 5 fakultas kesehatan masyarakat, yaitu yang lainnya adalah Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran, kemudian juga farmasi, dan juga psikologi. Jadi kami mengadakan kegiatan rangkaian dari Smart Lansia yang kami beri nama untuk Unpad Berbagi ini, diawali dengan kegiatan podcast di ruangan ini, ya, dengan 4 sesi dari berbagai narasumber yang berhubungan dengan lansia. Kemudian setelah itu juga kita menyelenggarakan teledentistry. Teledentistry ini dimaksudkan untuk pasien-pasien ataupun masyarakat yang ingin berkonsultasi tetapi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan datang ke RSGM, sehingga dengan teledentistry ini kita bisa melakukan pemeriksaan secara online dan juga kita melakukan edukasi pada masyarakat. Hari ini adalah puncaknya dan tadi alhamdulillah sudah di-launching oleh Pak Warek 4, Prof. Yanjan, sudah dibuka. Smart Lansia Unpad Berbagi resmi dibuka. Dan kegiatannya cukup meriah, ya, karena dihadiri oleh para lansia, baik itu warga Unpad maupun masyarakat di Kota Bandung. Nah, sebelum kegiatan hari ini, sebetulnya kita 2 hari berturut-turut, yaitu hari Minggu dan Senin, itu kami roadshow ke Panti Wereda. Jadi ada 3 Panti Wereda yang kami kunjungi, yaitu di Geger Kalong, kemudian di Jalan Jeruk, dan juga di Babakan Ciparai. Nah, dari seluruh kegiatan kita roadshow ke Panti Wereda tersebut, kita melakukan edukasi, kemudian juga melakukan pemeriksaan, dan alhamdulillah kurang lebih sekitar 100 pasien yang kita beri layanan untuk pemeriksaan gigi secara gratis di panti tersebut. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kota Bandung dan Jawa Barat secara keseluruhan. Dan mudah-mudahan sesuai dengan prinsip Unpad, yaitu bermanfaat dan mendunia, ini salah satu yang berdampak terhadap masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa cerminan ataupun menjadi bagian dari Unpad dalam berkontribusi khususnya untuk kesehatan. Fakultas Keperawatan tentunya kerjasama dengan Fakultas Rumpun Kesehatan yang lain, kedokteran gigi, farmasi, psikologi, kedokteran, dan sekarang dengan FKG untuk mendukung suksesnya acara Smart Lansia, yaitu pemeriksaan gigi yang dari keperawatan kita mendukung dalam pemeriksaan tekanan darah dan gula darah, juga ada beberapa edukasi tentang kesehatan lansia. Ya, selain itu kami juga melakukan screening terutama untuk risiko penyakit kronis, ya. Tapi tentunya ini disesuaikan dengan kasus yang ditemukan. Tapi lebih ke tekanan darah, hipertensi, dan juga risiko-risiko untuk potensi diabetes kayak seperti itu. Tapi memang ini memerlukan pemeriksaan lanjutan. Ini hanya untuk awal saja di lapangan. Jadi kami RSGM Unpad sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Unpad Jajaran mendukung acara Unpad Berbagi dengan menyelenggarakan tadi Smart Lansia, ya. Jadi kita memberikan pelayanan gratis kepada saudara-saudara kita yang lanjut usia untuk mendapatkan pemeriksaan di RSGM, meliputi pemeriksaan gigi, kemudian pemeriksaan tekanan darah, dan juga pemeriksaan gula darah.
Kami tentu saja ada rumah sakit khusus gigi dan mulut ya, dan kita adalah kelas A, jadi mungkin satu-satunya di Jawa Barat yang kelas A, sehingga menjadi rujukan terakhir ya untuk perawatan gigi dan mulut di Jawa Barat. Kemudian kami tentu saja seperti rumah sakit yang lain buka 24 jam, sehingga kalau siapapun yang sakit gigi di waktu-waktu yang aneh, misalnya tengah malam, subuh, hari libur, hari lebaran, datang ke tempat kami tentu selalu tersedia dokter gigi. Kemudian kami memiliki 2 layanan unggulan. Jadi yang pertama adalah layanan yang kami sebut sebagai Clap Center, yaitu pelayanan untuk penderita celah bibir dan celah langit-langit. Dan keistimewaannya adalah kami menyediakan pembiayaan dari pihak partner, dari NGO, sehingga pasien dapat dirawat di tempat kami untuk celah bibir dan langit-langit secara gratis, termasuk bila membutuhkan rumah singgah, kami bisa memfasilitasinya. Kemudian yang satu kita memiliki SCD Center, ini adalah khusus untuk pelayanan terhadap pasien berkebutuhan khusus. Jadi bagi yang memiliki keluarga, saudara atau siapapun yang memiliki kebutuhan khusus bisa dilakukan perawatan di tempat kami. Jadi kami RSGM Unpad telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga kami tentu saja menerima peserta didik dari seluruh prodi di lingkungan Unpad maupun di luar Unpad. Jadi barangkali teman-teman dari prodi-prodi lain atau dari universitas lain, perguruan tinggi lain yang memang memiliki kebutuhan wahana pendidikan itu silakan untuk bisa melakukannya di RSGM Unpad. Kami RSGM Unpad ini menyelenggarakan untuk berbagi ini dengan memberikan tempat pemeriksaan gigi, yaitu tempat yang digunakan ada 2, yaitu Special Care Dentistry dan Poliperio. Gitu ya. Ini kami bagi 2 supaya tidak terjadi antrian karena pasien lumayan agak banyak ternyata ya, meskipun yang melakukan pendaftaran melalui online di data kami ada 76 orang. Sekarang ini ternyata kita akan targetnya sih sampai 150, semoga bisa tercapai sampai sore hari barangkali gitu ya. Di sini kami hanya melakukan pemeriksaan awal pasien itu melakukan pemeriksaan tensi, kemudian nadi dan pemeriksaan gula darah. Setelah itu dilakukan pemeriksaan gigi. Nanti kemudian akan diberikan edukasi barangkali selanjutnya apakah para pasien ini akan melanjutkan perawatan lanjutan untuk dilakukan perawatannya di RSGM Unpad ini sesuai dengan indikasinya barangkali ya. Karena ini lansia kan para ini sudah senior ya. Barangkali ingin membuat gigi tiruan gitu, itu bisa dilakukan di kami. Ya, pertama yang harus diperhatikan yaitu kita harus tahu banyak pengetahuan mengenai salah satunya kesehatan gigi. Karena tanpa gigi yang sehat nanti pengunyahan pun akan terganggu. Nah, para lansia banyak yang cuek dengan kondisi gigi dan mulutnya. Jadi gigi satu-satu menghilang tidak diperhatikan. Nah, itu berbahaya karena akan mengganggu 1, fungsi estetiknya, 2, fungsi pengunyahannya, 3, fungsi ototnya, otot wajah, dan keempat tentunya kecantikan dari lansianya itu sendiri menjadi menurun dan salah satunya ada kemong itu. Nah, itu karena gigi yang hilang. Tuh, itu yang memang harus diperhatikan. Oke, untuk gigi lansia sebetulnya ada indikator kesehatan gigi dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, yaitu untuk para lansia sebaiknya memiliki sisa gigi yang masih dapat berfungsi sekitar 20 buah. Jadi bagi para lansia ini harus segera memeriksakan jika ternyata banyak gigi yang bermasalah.
Karena seperti yang tadi, indikator kesehatan gigi dan mulut dari World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia itu mengindikasikan bahwa gigi yang berfungsi harus tersisa 20 buah untuk para lansia. Ya, memang untuk kesehatan gigi bagi lansia itu sangat penting juga ya. Sampai saat ini memang yang banyak diperhatikan adalah untuk anak-anak dan dewasa. Nah, untuk lansia ini penting juga diperhatikan sehingga lansia juga perlu untuk kontrol setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi. Karena apa? Karena fungsi daripada gigi akan terus bekerja hingga akhir kita ya. Nah, sehingga di situ pemeriksaan gigi itu penting juga untuk lansia. Ketika di usia lansia tersebut ada hal-hal atau ada dampak-dampak terhadap kesehatan gigi itu bisa cepat terdeteksi, di mana biasanya kebanyakan gigi hilang. Nah, untuk mengantisipasi gigi hilang itu agar fungsi pemunyahan, estetik itu bisa berfungsi juga, makanya lansia perlu juga untuk rutin datang kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Untuk lansia, terutama yang harus diperhatikan itu adalah kalau dari sisi kami itu adalah upaya promotif dan preventif. Jadi para lansia itu tetap harus memelihara kesehatan gigi dan mulutnya, walaupun merasa sudah tidak ada giginya gitu, tapi tetap walaupun tidak ada giginya juga tetap harus dipelihara, harus bersih kondisi gigi dan mulutnya. Dan upaya preventif yang biasa kita sebut dengan pencegahannya, artinya para lansia itu harus bisa mendeteksi sedini mungkin kelainan yang ada di mulutnya, sehingga para lansia itu bisa melakukan perawatan sebelum kondisi gigi dan mulutnya bertambah menjadi lebih parah, sehingga para lansia tetap sehat, bisa makan dengan baik, begitu. Nah, setelah itu para lansia juga secara tidak langsung kualitas hidupnya juga akan meningkat. Ya, para sahabat lansia, supaya kondisi gigi tubuh dan giginya semakin kuat dan sehat, jadi pola makannya harus seimbang, nutrisi dan gizinya lengkap, kemudian teratur pola hidupnya, jangan lupa olahraga, kemudian sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan jangan lupa malam sebelum tidur, kemudian menggunakan protesa untuk kondisi gigi yang hilang, sehingga fungsi pemunyahan semakin maksimal. Dan tentunya jangan lupa ke dokter gigi 6 bulan sekali. Oke, Bapak Ibu, kaum lansia, usia lanjut, agar dapat meningkatkan kualitas hidup dengan usaha upaya kesehatan gigi dan mulut, simpelnya adalah lakukan secara rutin menyikat gigi yang baik dan benar dalam cara 1 jam sesudah makan. Jadi cara menyikat gigi itu harus baik dan benar, baik waktu dan cara. Waktunya 1 jam setelah makan dan malam sebelum tidur, jadi jangan langsung sikat gigi. Oke, tunggu dulu, reda dulu kondisi mulutnya hingga 1 jam baru disikat giginya. Oke, tetap sehat, semangat. Smart Lansia, sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Kami keluarga besar PSTW Singarawi mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-66 Universitas Padjadjaran Bandung. Tuhan memberkati. Program ini dipersembahkan oleh